Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Saya Master Joe. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing sesuatu hal yang mungkin teman-teman sudah sering dengar di berita maupun di Google ataupun di sosial media lainnya, bahwa kondisi ekonomi secara ekonomi sedang menuju resesi. Ya, ini bukan menakut-nakuti atau membuat hoax atau membuat gempar, bukan. Tapi analisa yang saya buat di dalam presentasi video saya ini berdasarkan data, lalu saya olah menjadi informasi dan knowledge. Kemudian saya bandingkan dengan technical analisa, ternyata chartnya kita sesuai dengan arah yang seperti yang di judul ini, rupiah bisa mencapai 17.000 lebih. Ya, minimal 15.000 sampai 16.500. Ya, jadi secara ekonomi Indonesia sedang dalam tahap resesi. Apa artinya resesi? Apa artinya depresi? Ya, khususnya di tahun 2020 ini kita sedang di dunia ini sedang mengalami pandemi COVID-19, ya, di mana semua negara terdampak daripada pandemi ini. Mari kita mulai presentasi saya ini supaya teman-teman mempunyai gambaran yang sedikit membantu pengetahuan buat teman-teman atau informasi. Ya, kapan terjadinya resesi dunia atau khususnya resesi Indonesia? Analisa yang saya lakukan ini berdasarkan data inverted yield. Apa artinya inverted yield? Ya, nanti teman-teman bisa googling. Kemudian nomor 2, bulan November 2020 ada pemilihan presiden di Amerika Serikat. Itu sangat pengaruh kepada dunia ekonomi maupun politik. Kemudian dari tahun lalu, perang dagang antara Amerika dengan China, Tiongkok belum beres-beres sampai sekarang. Kemudian ditambah lagi di awal tahun, di Q1 ataupun Q2, ini booming COVID-19, semua negara lockdown, Indonesia semi-lockdown. Ini sangat mempengaruhi ekonomi, ya, baik dunia bisnis, usaha, dan investasi lainnya, termasuk perbankan. Ya, saya bukan ahli ekonom, saya analis, traders, ya, tapi saya menggunakan analisa saya mencoba sharing apa yang menurut saya sangat penting bagi teman-teman. Kemudian ini ada tensi di Laut Cina Selatan, ya, kapal perang Amerika, China pada kumpul di situ. Ya, nggak tahu tujuannya apa ya, tapi kita tahu sendirilah. Suatu tensi itu membuat, ya, ibaratnya jadi isu yang jadi khawatir akan terjadinya apakah perang, apakah cuma sebagai show power aja, show off power. Kemudian nomor 6, saya agak melihat bahwa sekarang ini beberapa negara sedang mengalami gelombang kedua. Ya, sempat lockdown lalu dibuka lockdownnya, sekarang lockdown lagi. Jadi artinya si virusnya ini berkembang di negara tersebut. Ya, kita di Indonesia ada PSBB, ada PSBBL, ya, transition segala macam. Oke, nomor 7, lalu saya nanti menggunakan analisa teknikal saya untuk menganalisa keadaan rupiah. Kemudian nomor 8, Singapura confirm resesi karena 2 kali, Q1 dan Q2 itu inverted yield-nya jelek sehingga membuat mereka confirm resesi. Setelah resesi biasanya depresi. Resesi itu hanya sebagai perkembangan ekonominya itu menurun atau minus, ya. Tapi setelah resesi kalau nggak beres, depresi. Ya, Singapura 40% minusnya, ya, itu luar biasa. Kemudian mereka sedang melakukan mencari solusi untuk di negara Singapura sendiri oleh pemerintah Singapura. Kemudian kita lihat juga kalau misalnya resesi belum beres, Singapura bisa depresi, ya, depression. Nah, itu seperti tahun 1908 Great Depression, itu babak belur semuanya, mata uangnya hancur.
Ya, itu Amerika waktu itu, Great Depression. Seperti tahun 2008, ya Amerika babak belur, bank-banknya semua kolaps kebanyakan. Kalau kita Indonesia tahun 1998 ya. Bagi yang ngalamin, dulu saya pernah ngalamin waktu saya masih masih kuliah satu itu 98, itu stres ya, bank bank kemudian importir semua babak belur karena dolarnya 10 kali lipat harganya. Nah, yang meningkat nih. Sekarang ada Covid lebih parah lagi ternyata. Yang kena bukan hanya level atas, tapi level bawah pun kena. UMKM, bisnis-bisnis kecil pun babak belur semuanya. Oke, kita dari bulan Maret ya. Bulan Maret kita udah PSBB lah, atau ibaratnya semi lockdown lah. Kalau kita nggak bilang lockdown tuh PSBB lah. Jadi kita tahun 2020 bulan Maret, berarti udah sekitar Maret, April, Mei, Juni, Juli. 4 bulan. Begini-gini aja. Ya malah sekarang meningkat terus yang kena gejalanya. Ya kena virus COVID ini semakin banyak karena PSBB-nya dilonggarkan, bukannya makin baik, malah kondisinya banyak yang kena. Oke, kita masuk kepada inverted yield. Nah, ini data yang saya dapetin ya. Dan data ini itu global, umum, publik, tergantung kita mau olah atau enggak. Jadi data ini saya dapat dari beberapa sumber. Ya, salah satunya dari YouTube maupun Google, saya cari searching. Jadi inverted itu adalah suatu kondisi di mana perekonomian itu terbalik ya. Nanti teman-teman bisa carilah inverted yield-nya ya. Saya bukan ahli ekonom, tapi teman-teman bisa tahu. Signal resesi itu di mana adalah jika terjadi inverted-nya minus ya. Dimulai dari tahun 1969 itu terjadi resesinya Desember, berarti sekitar 1 tahun. Jadi setelah inverted-nya confirm turun atau minus atau terbalik crossing, itu 1 tahun, hampir 1 tahun benar-benar terjadi resesi. Jadi gejalanya itu 1 tahun sebelumnya. Tapi tahun 73 itu 140 hari. Tahun 78 380, berarti hampir 1 tahun lebih. 80 kemudian kejadiannya 81. Jadi tanggal terjadinya inverted itu ada hitung-hitungannya. Kita bisa ambil datanya, bisa dapat datanya. Setahun kemudian itu terjadi resesi. Jadi ini luar biasa. Kalau menurut ilmu technical analisa ya yang saya pelajari, Dow Theory, Charles Dow, the history repeat itself, artinya sejarah itu terulang kembali secara sadar nggak sadar, secara sengaja nggak sengaja, faktor psikologi terjadi. Sehingga kalau kita lihat inverted yield terjadi, maka resesinya itu rata-rata 311 hari. Kemudian ini inverted yield di Amerika ya. Saya ambil di Amerika dulu nih. Contoh data Amerika ini. Oke, kita perhatikan. Di Amerika itu tanggal 22 Maret 2019 terjadi inverted yield. Oke. Estimasi atau prediksi Indonesia ataupun Amerika ataupun dunia ya kurang lebih di bulan September. Jadi Q3 atau Q4 resesi. Setelah resesi terjadi, karena minimal 2 kuartal berturut-turut minus, Indonesia hampir minus ya kan prediksinya. Sekarang kita perhatikan, kalau Amerika September itu kemungkinan besar resesi, Indonesia kapan? Ya mungkin ya kita nggak tahu ya, semoga lah nggak terjadi lah ya, kita berharap yang terbaik buat Indonesia. Semoga Pak Presiden dan para menteri bisa saling memberikan yang terbaik, kita semua pun ya, rakyat Indonesia pun saling support semuanya supaya bisa terjadilah solusi dan antisipasi terhadap apa yang akan terjadi di depan. Walaupun sempat di dalam berita kita baca bahwa Bapak Presiden Pak Jokowi itu bilang, saya khawatir akan ekonomi Indonesia, dia bilang begitu ya kan, sehingga itu sebagai signal bahwa beliau pun karena beliau mempunyai informasi data ring 1 lebih lengkap. Jadi mungkin beliau udah tahu akan kedepannya seperti apa. Kita kan nggak tahu, tapi kan kita berdasarkan data bahwa kita bisa melihat kondisinya seperti ini bisa sangat membahayakan bagi rakyat Indonesia.
Ya, jadi teman-teman, ini sebagai informasi, ini bukan buat nakut-nakutin, ini hanya sekedar sharing lah. Ya, teman-teman seringkali mendengar resesi segala macam, tapi menurut saya kan bukan ahli ekonomi tadi saya udah bilang, tapi saya trader, saya bisa melihat, menganalisa apakah benar atau enggak sih, atau cuma asal ngomong gitu ya. Lalu saya cari datanya, dan separah-parahnya itu paling lama itu sejak inverted yield dimulai itu 487 hari. Jadi kalaupun sampai tahun 2019 sampai 2020 itu anggaplah taruh 500 hari atau 600 hari, kita nggak tahu terjadinya kapan ya kan, sehingga gejala-gejala seperti inilah yang kita harus uh, sebagai kita punya alert ya, bukan pesimis tapi bukan nakut-nakutin juga, bukan bikin untuk panik tadi saya dibilang, supaya kita bisa memandang ini sebagai positif. Oh ya, kalau terjadi beneran nih amit-amit nih, bagaimana begitu kan. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Nah, dampak dari resesi ini saya mencari data juga nih. Jadi saya melihat historinya gitu ya. Yang pasti saham turun lagi. Sempat kemarin bulan Maret April saham-saham bank babak belur ya, turun 50%. BBRI, BBCA segala macam semua bank ya terjun lah. Lalu mereka sekarang lagi recovery. Nah, semoga lah, kita berharap resesi kedua ini di bulan September atau bulan apa kita nggak tahu, amit-amit lah, semoga nggak terjadi. Tapi kalau sampai terjadi, maka dampaknya itu seperti ini. Dampaknya saham turun, nilainya IHSG turun. Ya, bagi teman-teman yang udah beli di atas, sebaiknya nanti gimana kondisinya kalau udah beli sekarang. Ekspor bagaimana ya, karena semua negara lockdown, semua negara second wave, gelombang kedua, lalu takut, lalu mau ekspor pun bagaimana, jadi bisnis ekspor babak belur gitu kan ya. Lalu properti ya jungkir balik ya, sekarang orang mau beli rumah pun sayang, karena buat apa beli rumah kalau duitnya mereka takut karena nggak ada income lain gitu kan, mungkin hanya yang punya uang lebih yang bisa beli properti. Sedangkan properti untuk masyarakat umum, masyarakat menengah ke bawah, itu kan berdasarkan penghasilan gitu ya. Malah sekarang yang sedang dikhawatirkan adalah September itu adalah puncaknya PHK ya. Starbucks di Amerika tutup beberapa ya, Indonesia masih aman, Starbucks salah satunya. Informasi yang saya dapat dari Google ataupun YouTube ataupun sosial media berita lainnya ya. Jadi sinyalemen bahwa bisnis-bisnis seperti ini yang sekarang sedang dalam tahap khawatirkan. Lalu harga emas melambung tinggi. Terakhir 900.000, 950.000 hampir ya, harga emas logam mulia. Lalu kalau secara trading, secara forex, foreign exchange di XAUUSD itu sekarang lagi 1820 terbang ya. Jadi dunia itu sekarang sedang panik, sehingga orang mencari safe haven ya. Safe haven itu namanya ibaratnya mencari keamanan lah uang mereka itu, daripada bagaimana mereka panik, jadi membeli sesuatu atau menginvestasi sesuatu kepada yang sesuatu yang sifatnya lebih terjamin seperti emas ya kan. Itu salah satu sinyalemen atau instrumen safe haven. Lalu ada lagi yen ya, dolar yen Japan yen, itu safe haven juga. Kemudian cash ya, secara uang pribadi di tangan mereka menyimpan baik rupiah maupun dolar. Masalahnya adalah sekarang bagi teman-teman yang punya dolar atau punya rupiah, hati-hati juga, karena yang pasti akan terpengaruh. Ada istilah cash is the king, itu benar, tapi kalau cashnya kebanyakan bukan jadi the king lagi. Kalau suatu saat harga rupiah kenapa-napa, bagaimana gitu ya. Seperti yang saya cek di analisa saya seperti ini teman-teman, prediksi kurs rupiah terhadap US dollar di dalam Q3 sampai Q4 ya 2020. Saya ini post dari tahun 2020, saya post data ini di grup-grup saya,
grup Telegram saya itu saya udah bilang minimal bisa mencapai 15.000 rupiah dalam waktu beberapa saat kemudian mendatang, ya baik dalam bulan ini ataupun bulan depan. Karena secara faktor teknikal ada gap yang kosong, ada gap ini harus diisi. Jadi kita mesti antisipasi jika dolar meningkat, rupiah melemah, sehingga kita punya kurs rupiah itu bisa terbang. Ya, ini bukan untuk menakut-nakuti, bukannya untuk bikin panik lagi, bukan. Ini hanya sekedar analisa teknikal. Secara analisa teknikal, sesuatu yang bolong atau gap di sini, gap down, someday akan diisi. Jadi sampai dia diisi baru dia balik lagi mungkin, ya kan, biasanya begitu. Jadi pokoknya dia harus fulfill dulu, dia punya balancing. Jadi karena ini secara imbalance, sehingga teman-teman, saya bukan nakut-nakutin, tapi kalau secara analisa teknikal, ini harga rupiah, kurs rupiah akan mencapai 15.800 sampai 16.200. Bahkan kalau lanjut terus bisa mencapai 16.600 dan melebihi 17.000. Ya, kondisinya kita nggak tahu kapan. Tapi kurvanya sekarang adalah kurva koreksi up. Ya, artinya bisa lanjut naik. Karena secara hitung-hitungan analisa saya itu dia mungkin akan mencapai 16 ribuan. Ya, dalam waktu beberapa bulan saya nggak tahu lah. Kalau kondisinya tidak segera diperbaiki oleh pemerintah Indonesia dan semua kita, ya, rakyat Indonesia pun harus saling support. Masalahnya adalah secara kurva ini, kalau menurut ilmu Dow Theory yang saya pelajari, yang saya praktekkan selama ini, history repeat itself. Artinya sejarah akan terulang lagi dengan sendirinya. Artinya kalau pernah mencapai 16.000, faktor psikologinya 16.500 sampai 16.800 gitu ya, historinya harga akan ke situ lagi. Ya, jadi kita ya semoga lah amit-amit tidak tercapai. Semoga harga balik lagi normal. Ya terserah pemerintah mau bagaimana aturnya. Yang pasti sinyalemen-sinyalemen tersebutlah yang terjadi. Kita berharap COVID dapat segera ditemukan vaksinnya. Ya walaupun banyak teori konspirasi lain-lain, tapi kita tetap berpikir yang positif. Tapi jika tercapai atau terjadinya market price secara chart ini terjadi history repeat itself, maka akan mencapai 16 ribuan. Apa yang harus kita lakukan? Begitu ya. Nah, saya nggak bisa jawab karena segala sesuatu adalah tergantung dari kita punya kesiapan masing-masing. Kalau karyawan yang kerja, nah itu kan sedang dalam tahap PSBB atau PS transition gitu ya. Kemudian kalau perusahaannya babak belur, ya amit-amit lah, jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan seperti pemutusan hubungan kerja, kemudian bisnis UKM juga semoga bisa berkembang lagi, jangan sampai mandek lagi gara-gara virus ini gitu ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan sebenarnya gampang. Kita melihat pola ini, biasanya pola itu setiap 2 tahun sekali. Kurva naik, kurva turun ya. Jadi teman-teman, kemungkinan besar 2021 kondisi ekonomi nggak seperti 2019 atau 2018. Jadi menurut analisa lagi nih, menurut analisa Dow Theory saya, itu kalau saya tarik ya, ini contoh saya punya ini gap down. Kalau saya cari pindahin weekly, nah itu polanya seperti ini. 2 tahun turun, 2 tahun naik, 2 tahun lagi turun, begitu. Jadi kita mesti hati-hati. Ini polanya jelas kan? Ini polanya naik nih. 2015 turun, menguat, rata-rata ekonomi Indonesia sekitar 13 ribuan. Lalu naik menjadi 15.000. Turun. Jadi kalau kita tarik kurvanya, nah kita boleh lihatlah. Jadi ini bukan nakut-nakutin, tapi sejarah yang cerita, harga yang cerita. Jadi kalau kita tarik garis channel line, ya teman-teman bisa perhatikan ini analisa kita seperti ini. Jadi harga masih uptrend. Jadi kurs rupiah terhadap dolar itu uptrend, dimana ini
harga koreksi turun, jadi nggak tembus bawah. Ini kan level support. Kalau level supportnya ditembus, kalau harga turun saja sampai ke sini, di bawah 13 ribuan, di bawah 13.600, maka harga akan turun. Kondisi ekonomi menguat rupiahnya. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang, di mana harga ternyata nggak bisa tembus, jadi setelah harga naik, koreksi, turun, naik, koreksi, nggak sampai bawah, sekarang on the way atas lagi. Kita nggak tahu on the way-nya ke atas sampai seberapa, begitu ya, segini, atau lanjut seperti yang tadi saya bilang ada gap down dia harus isi. Bahkan kalau menurut pola ini rentan akan kondisi di mana Indonesia rupiahnya akan melebihi 17.000, bahkan bisa ke 20.000. Itu jauh sekali ya, jauh sekali. Ya mungkin nggak langsung 20.000 ya, mungkin kalau mau ngelewatin batas psikologis resisten di sini, maka mencapai 17.000 dulu. Bermainnya 17.000, mungkin koreksi turun lagi, kita nggak tahu kondisinya bagaimana. Tapi yang pasti, kalau secara bukan analisa secara fundamental, tapi kita bicara secara teknikal aja, kondisi inilah yang sangat menggambarkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia, khususnya kurs rupiah. Jadi teman-teman sudah bisa menganalisa sendiri. Ya, nanti saya ada kelas di dalam saya punya private mentoring. Kita ajarin bagaimana menganalisa suatu chart. Nah, chart ini berguna untuk saham, obligasi, kemudian kurs pun bisa, Bitcoin pun bisa, kemudian forex exchange bisa, gold bisa, semuanya bisa kita analisa dengan menggunakan technical yang saya akan ajarkan di dalam kelas-kelas saya biasanya. Ya, jadi kenapa saya itu bukan ahli ekonomi tapi bisa menjelaskan ini, karena saya sudah melihat bahwa polanya itu ternyata rupiah bukannya menurun tapi kok gelombang naik terus ya, begitu. Bukan aku takutin, tapi saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa secara teknikal kita sudah melewati resisten-resisten yang kuat. Nah, jadi kalau rupiah sampai menembus 16.800, pasti confirm akan 17.000. Itu udah nggak bisa kita bohongin lagi, tenang aja akan ada apalah gitu ya. Nah, karena secara teknikal analisa harga mencerminkan pergerakan ekonomi ataupun berita atau kejadian yang terjadi di dalam suatu negara ataupun suatu kondisi chart itu, baik saham maupun dunia perbankan ataupun ekonomi, dan pasar uang pun akan terpengaruh. Begitu ya teman-teman. Semoga informasi yang saya sampaikan ini, walaupun nggak berbahasa ekonomi, tapi bisa memberikan teman-teman, memberikan gambaran, memberikan pencerahan. Kalaupun sampai terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan, semuanya adalah saya kembalikan kepada teman-teman, karena saya bukan penasihat ekonomi gitu ya. Tapi bagi saya, ya perhatikanlah kondisi-kondisi seperti ini. Ya oke teman-teman, dari saya itu loh yang saya mau sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengantisipasinya. Jika ada pertanyaan boleh japri saya, ataupun kalau ada data atau informasi yang kurang tepat mohon dimaafkan, karena ini sekedar analisa saya dan saya sharing kepada teman-teman. Jika ada kesalahan mohon maaf, akan saya perbaiki. Teman-teman terima kasih semuanya, tapi ini informasi yang saya sudah kumpulkan data-datanya sehingga teman-teman bisa dapat gambaran secara garis besarnya. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.